Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami mengenai permintaan tenaga kerja jangka panjang. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kami, yakni saya sendiri, Muhammad Dion Ardian Aksa, dan teman saya Muhammad Zaki. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja ke materi. Materi pertama adalah permintaan tenaga kerja jangka panjang. Permintaan tenaga kerja jangka panjang adalah jumlah tenaga kerja yang akan diminta oleh perusahaan dalam jangka panjang, yaitu ketika semua faktor produksi dapat disesuaikan. Secara khusus, permintaan tenaga kerja jangka panjang menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan dan tingkat upah ketika seluruh faktor produksi, termasuk modal, dapat diubah. Beberapa ciri khas permintaan tenaga kerja jangka panjang antara lain: 1. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan semua input produksinya, termasuk modalnya. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja jangka panjang lebih elastis dibanding permintaan tenaga kerja jangka pendek. 2. Permintaan tenaga kerja jangka panjang ditunjukkan oleh hubungan antara jumlah tenaga kerja dan tingkat upah ketika seluruh input produksi termasuk modal dapat diubah. 3. Kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang selalu miring ke bawah, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diminta berkurang jika tingkat upah naik. Keempat, besarnya permintaan tenaga kerja jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti elastisitas substitusi input, elastisitas permintaan produk, porsi biaya tenaga kerja dalam total biaya, dan elastisitas penawaran faktor produksi lainnya. Pada materi berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai apa saja kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Kurva yang pertama, yakni kurva dampak pengurangan upah, mempertahankan pengeluaran biaya awal yang konstan. Pada C0 pengurangan upah meratakan kurva isokos, jika perusahaan mempertahankan pengeluaran biaya awal konstan pada dolar C0, isokos akan berputar di sekitar C0 dan perusahaan akan berpindah dari titik P ke titik R. Namun perusahaan yang memaksimalkan laba umumnya tidak ingin menahan pengeluaran biaya konstan ketika upah berubah. Hal ini akan diratakan oleh pemotongan gaji, karena kemiripan antara perubahan upah pada gambar 39 dan perubahan upah dalam model neoklasik, pilihan tenaga kerja waktu senggang yang telah kita bahas dalam bab penawaran tenaga kerja. Ada kecenderungan kuat untuk menduplikasi berbagai langkah kita sebelumnya, yakni menggunakan analisis geometris. Namun, kita harus sangat berhati-hati saat menggambar garis isokos yang baru, karena cara yang jelas untuk menggeser garis isokos juga merupakan cara yang salah untuk menggesernya. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 39. Jika mungkin ingin menggeser isokos dengan memutarnya di sekitar titik potong awal C0 per R, jika rotasi garis isokos ini legal, perusahaan akan berpindah dari titik P ke titik R. Pengurangan upah meningkatkan kesempatan kerja perusahaan dari 25 menjadi 40 pekerja dan meningkatkan output dari Q0 ke 1. Meskipun kita tergoda untuk menggambar gambar 39, analisisnya salah. Rotasi isokos di sekitar perpotongan asli C0 per R mengimplikasikan bahwa pengeluaran biaya perusahaan dipertahankan konstan pada dolar C0. Kurva selanjutnya adalah kurva dampak pengurangan upah pada output dan tenaga kerja dari perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Pemotongan upah mengurangi biaya marginal produksi dan mendorong perusahaan akan berkembang dari memproduksi 100 menjadi 150 unit. Perusahaan bergerak dari titik P ke titik R, menambah jumlah pekerja yang dipekerjakan dari 25 menjadi 50. Akankah perusahaan berkembang jika upah turun? Penurunan upah biasanya akan memangkas biaya marginal untuk memproduksi output perusahaan. Dengan kata lain, lebih murah untuk memproduksi 1 unit output tambahan saat tenaga kerja murah daripada saat tenaga kerja mahal. Kami kemudian berharap bahwa penurunan upah akan mendorong perusahaan untuk memperluas produksi. Gambar 310A menunjukkan dampak pengurangan biaya marginal ini pada skala perusahaan, yaitu pada ukuran perusahaan. Karena kurva biaya marginal turun dari MC0 menjadi MC1, pemotongan upah mendorong perusahaan untuk memproduksi 150 unit output daripada 100 unit. Oleh karena itu, perusahaan akan melompat ke isokuan yang lebih tinggi seperti yang diilustrasikan pada gambar 310B. Seperti disebutkan sebelumnya, total biaya produksi 150 unit output tidak perlu sama dengan biaya produksi hanya 100 unit. Akibatnya, garis isokos yang baru tidak perlu berasal dari titik yang sama pada sumbu vertikal seperti garis isokos yang lama. Namun kita tahu bahwa perusahaan yang memaksimalkan laba akan memproduksi 150 unit output.
secara efisien, yaitu output ini akan diproduksi dengan menggunakan campuran tenaga kerja dan modal yang meminimalkan biaya. Oleh karena itu, campuran input optimal diberikan oleh titik pada isokuan yang lebih tinggi di mana isokuan bersinggungan dengan garis isokos baru yang memiliki kemiringan sama dengan W1 per R dan karenanya lebih datar daripada garis isokuan awal. Solusinya diberikan oleh titik R pada gambar 310B. Seperti yang digambarkan, lapangan kerja perusahaan meningkat 25 menjadi 50 pekerja. Kita akan melihat di bawah bahwa perusahaan akan selalu mempekerjakan lebih banyak pekerja ketika upah turun. Penempatan titik R pada gambar 310B juga mengimplikasikan bahwa perusahaan akan menggunakan lebih banyak modal. Kurva yang ketiga yakni kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang. Kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang memberikan lapangan kerja perusahaan pada upah tertentu dan miring ke bawah. Hal ini tidak harus selalu terjadi. Secara umum, pemotongan upah dapat menambah atau mengurangi jumlah modal yang diminta. Kurva permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja atau DLR diilustrasikan pada gambar 311. Pada upah awal W0, perusahaan mempekerjakan 25 pekerja. Ketika upah turun menjadi W1, perusahaan mempekerjakan 50 pekerja. Kami sekarang akan menunjukkan bahwa kurva permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja harus miring ke bawah. Efek substitusi dan skala dalam penurunan kurva. Penawaran tenaga kerja pekerja, kami menguraikan dampak perubahan upah pada jam kerja menjadi efek pendapatan dan efek substitusi. Bagian ini menggunakan dekomposisi serupa untuk menilai dampak perubahan upah pada pekerjaan perusahaan. Secara khusus, pemotongan upah mengurangi harga tenaga kerja relatif terhadap modal. Penurunan upah mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kembali bauran inputnya sehingga menjadi lebih padat karya, dan dengan demikian memanfaatkan tenaga kerja yang sekarang lebih murah. Selain itu, pemotongan upah mengurangi biaya marginal produksi dan mendorong perusahaan untuk berkembang. Ketika perusahaan berkembang, ia ingin mempekerjakan lebih banyak pekerja. Kedua efek ini diilustrasikan pada gambar 312. Perusahaan awalnya berada di titik P, di mana ia menghadapi upah sebesar W0, menghasilkan 100 unit output, dan mempekerjakan 25 pekerja. Ketika upah turun menjadi W1, perusahaan bergerak ke titik R, memproduksi 150 unit output, dan mempekerjakan 50 pekerja. Berguna untuk melihat perpindahan dari titik P ke titik R sebagai perpindahan dua tahap. Pada tahap pertama, perusahaan memanfaatkan harga tenaga kerja yang lebih rendah dan memperluas produksi. Pada tahap kedua, perusahaan mengambil keuntungan dari perubahan upah dengan menata kembali campuran inputnya, yaitu dengan beralih dari modal ke tenaga kerja. Sementara output tetap konstan. Dan kurva yang terakhir adalah kurva permintaan jangka pendek dan jangka panjang untuk tenaga kerja. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang ekonomi yang diperkenalkan oleh perubahan upah. Akibatnya, kurva permintaan jangka panjang lebih elastis daripada kurva permintaan jangka pendek. Mengelompokkan di sekitar min 1, sehingga kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang memang lebih elastis daripada kurva jangka pendek. Dalam jangka panjang, perubahan 10% dalam upah menyebabkan perubahan 10% dalam pekerjaan. Sekitar sepertiga dari elastisitas jangka panjang dapat dikaitkan dengan efek substitusi dan sekitar 2/3 dari efek skala. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Muhammad Zaki. Kepada Zaki, kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai elastisitas pergantian. Elastisitas pergantian merujuk pada seberapa sensitif permintaan tenaga kerja terhadap perubahan upah. Hal ini merupakan konsep penting dalam analisis pasar tenaga kerja yang menggambarkan hubungan antara upah yang ditawarkan dan jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar 314 mengenai isokuan ketiga input adalah substitusi sempurna atau pelengkap sempurna. Modal dan tenaga kerja adalah substitusi sempurna jika isokuannya linier, sehingga dua pekerja selalu dapat diganti untuk satu mesin. Kedua masukan tersebut merupakan komplement sempurna jika isokuannya siku-siku. Perusahaan kemudian mendapatkan hasil yang sama ketika mempekerjakan 5 mesin dan 20 pekerja, seperti ketika mempekerjakan 5 mesin dan 25 pekerja. Konstan pada 20 pekerja menambahkan lebih banyak mesin tidak berdampak pada output.
Sebuah perusahaan yang tidak ingin membuang uang hanya memiliki satu resep untuk memproduksi Q0 unit output, menggunakan 20 pekerja dan 5 mesin. Ketika isokuan antara dua input bersudut siku-siku, kedua input tersebut disebut komplement sempurna. Efek substitusi sangat besar ketika tenaga kerja dan modal adalah pengganti yang sempurna. Ketika isokuannya linier, perusahaan meminimalkan biaya produksi Q0 unit output dengan mempekerjakan 100 mesin atau 200 pekerja. Bergantung pada dua alternatif mana yang lebih murah, jika harga input cukup berubah, perusahaan akan melompat dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Sebaliknya, jika tidak ada efek substitusi ketika kedua masukan merupakan komplement sempurna, karena hanya ada satu resep untuk memproduksi Q0 unit output. Perubahan upah sama sekali tidak mengubah campuran input. Perusahaan harus selalu menggunakan 20 pekerja dan 5 mesin untuk memproduksi Q0 unit output, terlepas dari harga tenaga kerja dan modal. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu mengenai aturan turunan permintaan Marshall. Aturan turunan permintaan Marshall menjelaskan hubungan elastisitas permintaan dan elastisitas penggantian antara dua input dalam suatu produksi. Aturan ini menyatakan bahwa elastisitas permintaan untuk suatu input akan lebih besar jika input tersebut mudah digantikan oleh input lainnya. Misalkan suatu produksi menggunakan dua input, yaitu tenaga kerja dan modal. Jika ketika harga tenaga kerja naik, perusahaan dapat dengan mudah menggantikan tenaga kerja dengan modal, maka elastisitas permintaan terhadap tenaga kerja akan besar. Hal ini karena perusahaan dapat secara efektif mengurangi penggunaan tenaga kerja yang lebih mahal dengan menggunakan lebih banyak modal. Sebaliknya, jika penggantian antara tenaga kerja dan modal sangat sulit dilakukan karena kedua input tersebut saling melengkapi, maka elastisitas permintaan terhadap tenaga kerja akan lebih kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak dapat dengan mudah mengurangi penggunaan tenaga kerja yang lebih mahal dengan menggantinya modal. Dengan kata lain, semakin besar elastisitas penggantian antara dua input, maka elastisitas permintaan terhadap salah satu input tersebut akan semakin besar. Ini karena perusahaan dapat dengan lebih mudah melakukan substitusi ketika harga input naik. Begitulah inti dari aturan turunan permintaan Marshall. Mungkin itu saja video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan saat kami menjelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.